Gimana sudah cukup ini, belum puas belum atau lega sedikit? Sudah disampaikan. Jadi intinya Pak Jokowi pun tidak setuju kenaikan 40% tersebut. Makanya dalam rapat kabinet Pak Jokowi memerintahkan Mendagri untuk mengeluarkan surat edaran agar Pemda berani secara jabatan ex officio menerapkan pasal 101 undang-undang tersebut yang memberikan kewenangan kepada Pemda untuk tidak tunduk kepada 40%. Dia boleh mengurangi, bahkan boleh menghapus. Itu kewenangan Pemda. Jadi Pak Jokowi sudah setuju, Mendagri juga sudah mengeluarkan surat edarannya. Cuma ada gubernur yang Pemda yang masih belum berani, masih meminta surat edaran dari Menteri Keuangan karena ini masalah pajak. Tadi Pak Menko Ekwin sudah membahas dengan istana, katanya tidak memerlukan surat edaran lagi dari Menteri Keuangan. Cukup surat edaran dari Menteri Dalam Negeri yang sudah terbit hari Jumat lalu. Artinya gubernur itu, Pemda sudah bisa kembali kepada tarif pajak lama tanpa harus menunggu surat edaran dari Menteri Keuangan. Itu tadi kata Menko Ekwin. Karena memang di pasal 101 undang-undang itu adalah kewenangan dari Pemda. Bukan kewenangan Menkeu, bukan kewenangan dari Mendagri. Mendagri hanya menerbitkan surat edaran agar Pemdanya berani. Berarti ini statusnya ditunda ya, Pak Hotman ya? Secara akibatnya ditunda, tapi prosedurnya bukan ditunda. Caranya begini, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat edaran ke Pemda. Hei Pemda, kau boleh menerapkan pajak lama. Itu kata, itu inti daripada surat edaran Mendagri, karena memang di pasal 101 Pemda boleh melakukan itu. Jadi Mendagri hanya mengingatkan, kau kan berhak tidak patuh kepada 40%. Karena di undang-undang itu disebutkan naik 40%, tapi Pemda boleh menghapusnya, boleh tidak taat kepada 40% secara jabatan. Jadi dengan cara itu Pak Jokowi kembali kepada tarif pajak lama. Karena saya berkali-kali usulkan agar Perpu, Pak Jokowi tidak berani mengeluarkan Perpu. Ya, karena kalau dihitung semuanya bayar pajak 100% sama aja membunuh perusahaan. Di mana pajak itu kan harusnya dari keuntungan. Ya, gitu. Bukan Dubai. Denmark pajaknya 40% dari keuntungan, tapi seluruhnya gratis, sekolah gratis, dokter gratis, ya, sampai hidup profesor pun gratis, rumah sakit gratis. Kita, lu pernah gratis ke rumah sakit? Baik. Sudah itu aja. Jadi kepada semua Pemda, sudah boleh kau menerapkan, kau sudah boleh tidak patuh untuk melaksanakan yang 40%. Kau berwenang kembali ke tarif pajak lama sesuai dengan perintah Presiden Jokowi melalui Mendagri yang dasarnya adalah pasal 101. Jadi bukan sumber hukumnya itu tidak dibuat baru oleh Presiden ataupun Mendagri, tapi memang di undang-undang itu ada. Boleh kau tidak patuh. Ya, udah ya. Pak, berarti Perda yang berlaku itu udah nggak berlaku berarti yang dibuat? Ya, Pemda berhak kalau udah keburu ngeluarin Perda, dia berhak membatalkan itu dengan mengatakan kembali kepada Perda yang lama. Jadi ini secara jabatan di undang-undang itu di situ. Sambil kalau ada nanti gugatan ke Mahkamah Konstitusi, ya, oke? Jadi bayangkan 40% dari gross, Thailand cuma 5%, Malaysia cuma 6%. Hebat apa kita tuh? Ini hati-hati loh, Bali marah nih, ya. Terus mereka protes lagi. Kita harus negara bersatu kan, ya. Bang, ini kan pajak ini ditetapkan untuk awal tahun. Apa? Pajak ini kan ditetapkan awal tahun ini, Pak. Mungkin perspektif abang ini ada apa sih Pak di bagian penetapan ini? Ada apa? Kalau gaji lu dipotong habis, lu mau nggak lo? Mungkin dari Ya itu gitu. Kalau gaji lu 100, pendapatan lu 100, tapi lu bayar pajak 100, lu mau nggak? Jawab dulu. enggak kan, Pak? Hah? Pintar kamu. Pendapatan, misalnya kau buka warung, pendapatan kamu 100, tapi kalau harus bayar pajak 100, mau nggak lo? Tidak. Ya memang prinsip pajak itu kan dari keuntungan, iya kan? Ini malah modal pun diambil. Berarti intinya kita menduga ada
oknum tertentu yang mau mematikan bisnis ini. Padahal jangan lupa, Bali itu 90% tamunya kalau udah malam keluar ke klub, ya kan? Ini dari Bali ke sekolah nih, 90% keluar. Dia kan datang untuk berlibur. Kalau semua bar di Bali tutup, ya udah sama aja Bali tutup para wisatanya. Tiket pesawat nggak ada yang beli. Tidak ada pesawat yang beli. Hotel nggak ada yang nginep. Dan akan berakibat karena nggak ada negara di dunia pun yang menutup bar. Malah di Uni Emirat Arab baru dibuka pabrik bir. Di Dubai pajak alkohol dihapuskan. Jadi Hotman bilang ada oknum yang mau mematikan industri. Sepertinya begitu analisa saya pribadi. Ya? Boleh dielaborasi lebih lanjut? Lu maunya cari berantem lo ya. Udah lo cari dulu deh. Anda analisa sendiri aja deh. Mengingatkan Ya? bahwa ini tahun politik nih Pak, seperti apa? Bang? Apa? Ya, mengingatkan kan tahun politik juga Bang. Ya. Gimana? Justru karena tahun politik lah, 20 juta penduduk Indonesia kerja di sini. Ya. Lu bayangkan coba. Dan itu rata-rata. Itu kerja yang housekeeping, waitress itu kan rata-rata pendidikan SMA. 20 juta loh. Ya. Anda itu banyak orang memang nyinyir. Ya biarin aja, itu kan yang minum kan orang kaya. Kata siapa? Di Bali itu yang datang ke bar itu pakai sandal jepit, 60% tamu-tamu itu kan adalah banyakan tamu-tamu biasa kan. Ya, backpacker malah. Ya nggak benar orang kaya. Emang pusat hiburan ya harus ada barnya, harus ada klubnya. Ya lucunya lagi undang-undang itu spa 40%, pati pijit 10%. Sementara kaum laki-laki biasanya kan ke pati pijit ya plus-plus kan. Enggak? Ngalah jangan sok-sok. Yang plus-plus kan pati pijit kan. Cuma 10%. Berarti memang asal dibuat itu undang-undang. Bang, nasib Atlas dan HW Apa? gimana Bang? Orang karyawan nggak? Apa? Barnya Abang. Bar Bar Atlas bang. Apa? Bar Atlas. Ya terhadap seluruh bis itu belum sekarang ya nanti, ya kan? Nanti. Ya tunggulah beberapa bulan lagi. Ya kita udah buka di Thailand, kita buka di Dubai, kita udah buka di Malaysia. Ya udah nanti lama-lama kita pindah semua. Ya. Tadi, sorry Bang Hotman tadi bilang berarti yang oknum tadi ada dari... Udah deh, kamu mau cari politik aja. Udah deh, analisa sendiri aja. Lu pakai otak dong. Yang bikin undang-undang itu siapa? Yang kedua kalau gitu Bang, kalau judicial review di MK ternyata majelis hakim memutuskan untuk tidak berhasil, masih jalan terus, berarti ini ada potensi lari investasi ke luar negeri gitu tadi maksudnya? Sudah mulai. Ya. Kalau dari catatan Abang udah ada... Ya kita sekarang sudah merencanakan lagi pendapatan di tahun ini kita akan fokuskan membuka di Dubai. Bukan di Indonesia fokusnya. Ya makanya kita mau kabur. Kita udah mau buka di Twin Tower dekat Malaysia. Kita buka di Bangkok ini ke Dubai, kita mau seluruh penghasilan kita mau pergi ke Dubai. Itu bisnis. Goodbye Indonesia. Bisnis plan tahun ini kalau yang 2022 lanjut. Udah mulai malah kita udah tahu terlalu berat. Selama ini pun terlalu berat. 25% Jakarta ya. 25% dari total bruto loh. Coba orang nyanyi di bar. Misalnya nih kayak nyanyi si Inul. Dia nyanyi lagu kesayangan teman dekatku. Mulanya biasa saja. Dia kan lagunya si Mer. Ya. Masa cuma nyanyi doang lu bayar pajak 40%? Otak tuh di mana sih? Kalau itu menurut Bang Hotman, pajak yang ideal di Indonesia agar investasi tetap berjalan itu ada di Pajak yang ideal seperti di Bangkok 5%. 5%. Ya, karena itu dari total gross. Ibaratnya gini loh. Pajak itu kan biasanya dari keuntungan dipotong biaya. Itu prinsip pajak. Ya, jadi keuntungan itu dibagilah. Sebagian untuk pemerintah, sebagian ini enggak dari pendapatan. Jadi biaya itu nggak dihitung langsung. Total pendapatan langsung kena pajak. Itu benar-benar nggak masuk di akal. Itu sama saja saya bilang itu memang tujuannya mau mematikan usaha ini. Kalau nggak suka ya jangan keluarin izinnya gitu loh, ya kan? Oke?